Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholla sholawatal khamsi ma'al jam'ati falahu khamsatul asya. Para hadirin sekalian yang menyaksikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah sebagai hambanya yang bersyukur dan diakui oleh umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mengutip tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya saya ambil dari kitab Durratun Nasihin pada bab sholat jamaah, itu di halaman 29. Yaitu beliau berkata seperti ini: man sholla sholawatal khamsi ma'al jam'ati falahu khamsatul asya. Barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu ma'al jam'ati secara berjamaah. Jadi kata Rasulullah, falahu khamsatul asya, maka orang tersebut akan mendapatkan 5 keuntungan sekaligus. Al-awal, yang pertama, la yufakru fid dunya. Jadi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat secara berjamaah, dia tidak akan pernah fakir di dalam dunianya. Fakir itu banyak. Ada fakir secara ilmu pengetahuan, ada fakir secara harta, ada fakir secara iman. Tetapi bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat secara berjamaah, maka dia tidak akan pernah fakir di dalam dunianya. Itu yang pertama. Yang kedua, yarfa'ilahu adabal qabri. Jadi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat secara berjamaah, yarfa'illahu, kata Allah, apa? Diangkat. Apa yang diangkat oleh Allah tadi? Yarfa'illahu adabal qabri, yaitu siksa di dalam kuburnya. Jadi diangkat bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat berjamaah, siksa di dalam kuburnya itu diangkat. Lalu apakah ada siksa di dalam kuburnya? Tentu ada. Karena manusia pada dasarnya itu hijrah. Mulai dari dia di alam rahim, alam kandungan ibunya. Lalu dia hijrah lagi ke alam dunia. Dalam kehidupan nyata seperti ini, dia akan hijrah lagi, yaitu kemana? Ke alam barzah yang disebut dengan alam penantian. Nanti dia akan dibangkitkan setelah dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alam barzah inilah alam tempat penantian atau alam yang untuk menunggu. Ya, kita bayangkan saja di dunia ini, ketika kita menunggu kawan atau menunggu saudara atau menunggu siapapun itu, 1 jam saja kita akan merasa jenuh. Apalagi ketika kita harus menunggu di alam kubur sampai pada hari kiamat. Ya, kalau tempatnya enak. Nah, kalau seseorang itu banyak dosanya, banyak salahnya, maka akan ada pertanyaan kubur, ada siksa kubur dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka ada halnya di alam kubur itu seperti halnya Raudhatul Jinan, pertamanan surga. Tapi ada juga yang seperti halnya kehidupan neraka. Tergantung bagaimana orang tersebut hidup di dunianya. Tetapi bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat secara berjamaah, yarfa'ilahu adabal qabri, kata Allah, diangkat siksa kuburnya. Itu kata aman yang kedua. Yang ketiga, yukti kitabahu biyaminihi. Jadi orang yang senantiasa menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah, yukti kitabahu biyaminihi, dia akan menerima catatan amalnya itu melalui tangan kanan. Jadi catatan amal semua dia di dunia itu dicatat
oleh malaikat Raqib dan Atid. Catatan yang buruk, catatan yang baik dicatat. Karena CCTV Allah tidak akan pernah error. Seperti halnya CCTV di rumah Anda. Ketika orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat secara berjamaah, dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Tatkala orang tersebut menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, maka celakalah neraka yang akan dia dapat. Tetapi dengan catatan tangan kanan yang dia terima, maka surgalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keistimewaan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat secara berjamaah. Dia akan menerimanya dengan catatan yang kanan. Yang keempat, tadi yang ketiga, yang keempat, apa tuh yang keempat? Yamru ala syuratil mustaqim kalbarki al-hatif. Dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim kelak seperti halnya kilat yang menyambar. Ush. Itu keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat secara berjamaah. Karena ba'dul ulama itu mengatakan jembatan Shiratal Mustaqim yang harus dilewati para manusia itu kecilnya seperti halnya rambut, masih dibelah lagi menjadi 7. Dibelah, bukan dipotong ya, dibelah. Nah, masih dibelah lagi. Nah, tajamnya itu lebih dari 70 kali lipat silat yang ada di dunia ini. Jadi bisa kita bayangkan, ketika seseorang itu baru nginjak saja ataupun jatuh ke bawah, maka neraka yang akan dia dapatkan. Tapi ketika dia mampu melewati jembatan tersebut, maka silahkan, pintu surga mana yang akan engkau pilih. Seperti itu. Itu diberikan kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat secara berjamaah. Apa kata Allah? Yamru ala siratil mustaqim kalbarki al-hatif. Seperti halnya kilat yang menyambar. Yang keempat. Sekarang yang kelima. Apa yang kelima itu? Yaitu yadkhulul jannah wala hisab wala azab. Allah akan mempersilahkan orang-orang tersebut yang senantiasa melakukan sholat secara berjamaah. Masuklah ke surga mana yang engkau pilih. Wala hisab wala azab. Tidak dihisab dan tidak disiksa dulu. Sebagaimana kita ketahui, akan dihisab oleh Allah pertanyaan-pertanyaan. Dari mana, untuk apa hidupmu? Dari mana harta yang engkau dapatkan? Kau gunakan untuk apa harta itu? Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya yang terdapat pada surat Yasin. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari nanti mulutmu akan dibungkam, tanganmu yang akan berbicara, dan kakimu yang akan menjadi saksi atas semua perbuatanmu di dunia. Maka ketika di hadapan Allah, kita tidak akan bisa berbohong lagi, karena mulut kita akan disumpal. Tetapi bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat secara berjamaah, itu dikuntang, yadkhulullah, kata Allah, masuklah ke dalam surga. Wala hisab wala adab. Tidak ada hisab pertanyaan lagi dan tidak ada siksa lagi. Keuntungan-keuntungan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat secara berjamaah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sungguh dahsyat keuntungan yang diberikan atau pahala-pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya saya Aceh Nur Hidayat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.